videonya bisa dibuka Ibu. Kita akan membuat yang namanya tabel Know dan Wonder ya. Ambil 2 warna aja yang berbeda. Hal yang sudah diketahui itu taruhnya di sini di warna pink. Hal yang sudah diketahui tentang pembelajaran diferensiasi. Ini yang ini ya, know ya. Kalau yang hijau ini yang wonder, yang hal yang ingin diketahui. Hal yang ingin diketahui tentang pembelajaran berdiferensiasi. Silakan. Kita itu mempunyai karakteristik yang beragam dari kesiapan belajar. Kemudian dari minat mereka, jelas ya, minatnya ada yang suka olahraga, ada yang suka seni, ada yang suka teknologi, ada yang sukanya mungkin tentang ilmu keagamaan. Nah, kemudian ada yang mode ekspresinya, ada yang sukanya dengan menulis, ada yang dengan sukanya berbicara langsung, lisan. Ada yang mungkin sukanya kalau buat video. Jadi masing-masing murid kita itu punya karakteristik masing-masing dari segi minat. Sekarang dari profil belajar. Nah, profil belajar ini adalah lingkungannya, ya. Kalau mau mengetahuinya, banyak caranya, cara-caranya ya. Nah, jadi banyak cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa mengidentifikasi pengetahuan awal seperti saya lakukan tadi ya, dengan menggunakan tabel Know Wonder. Saya sudah bisa tahu, oh Bapak Ibu ini sudah pemahamannya sampai sini. Nah, Bapak Ibu bisa juga mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Jadi setelah kita selesai mengajar, kita review lagi, kita refleksikan dalam diri kita gitu ya. Oh tadi saat saya sudah selesai mengajar, yang belum paham itu si A, si B, si C, yang sudah menguasai itu siapa. Nah, ini sebagai dasar kita juga untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar mereka. Kita juga bisa membaca rapor murid. Nah, kelas mereka sebelumnya itu kita baca. Atau mengamati perilaku murid-murid kita. Nah, ini bisa kita lakukan juga. Mengamati perilaku murid-murid. Nah, jadi Bapak Ibu banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid kita. Kita mungkin perlu menyamakan persepsi kita yaitu tentang asesmen formatif. Kalau selama ini kita tahu mungkin asesmen formatif itu hanya berupa tes tertulis gitu ya. Nah sekarang ternyata banyak ragamnya. Saya putarkan aja videonya. Di sini Bapak Ibu sebelum menonton, nah ya, jadi sebelum menonton videonya, nanti saat Bapak Ibu menonton, kemudian sudah selesai, Ibu tuliskan di post-it-nya ya, tuliskan di post-it. Yang pertama, pertanyaannya
tuliskan satu pemahaman menarik yang saya dapatkan terkait asesmen formatif. Ya, misalkan mau warna yang lain boleh, atau yang ada di depan Bapak Ibu aja. Pilih aja dua ya. Ya, post-itnya. Bedakan aja pertanyaan nomor 1 dengan nomor 2. Bebas kalau ini ya warnanya. Misalkan nomor 1 nanti saya tulis di kertas ini jawabannya. Yang nomor 2 di post-it ini. Nomor 2 pertanyaannya, saya akan mencoba menerapkan persamaan pemahaman tersebut dengan cara, ya, bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi bismillah, langsung saja. Setelah kita melihat bersama video yang telah sampaikan, dalam video tersebut yang membuat saya menarik dan yang belum banyak dilakukan khususnya di sekolah ini, yaitu membuat metode tabel wonder itu bisa membuat siswa aktif, khususnya melihat sejauh mana sih mereka itu mengetahui pembelajaran yang sudah diberikan. Untuk diferensiasi, saya bagikan aja. Ya, sudah dilihat. Itu adalah strategi-strategi yang bisa kita lakukan di dalam diferensiasi. Karena kita ingin diferensiasi konten. Nah, yang pertama itu yang kita lakukan adalah bisa dengan tingkat keterbacaan yang bervariasi, bisa dengan video, gambar, grafik, jadi banyak beragam aktivitas yang bisa kita lakukan. Saya lanjutkan dulu. Tidak lanjut lagi di Maret ya. Setelah kita lanjut Maret, kemudian dipatok kembali dan di bulan inilah terjadinya regresi. Jadi sebenarnya pengambil kerja ini RHK yang kita susun itu adalah untuk menunjang kinerja kita. Bukan berarti ketika sudah dapat pelatihan ya udah, sudah dapat sertifikat sudah selesai. Bukan. Tapi artinya praktek pembelajaran kalau kita bagi guru ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Nah ini sudah saya sudah disetujui, jadi saya tinggal menunggu saja di bulan Februari nanti untuk seperti ini ya. Nah, RHK kita itu paling itu adalah praktek manajemen kelasnya. Karena kemarin SMA 2 sampai jadi kegiatan dan disiplin positif, nilainya ini jadi ini ya. Nah ini di sini nanti Bapak Ibu diobservasi oleh kepala sekolah, waka, ataupun guru senior ataupun yang lainnya. Nah yang kita pilih sendiri ini Bapak Ibu. Jadi setiap guru sesuaikan dengan kemampuan masing-masing atau kompetensi masing-masing. Misalkan kalau di sini saya peran sebagai peserta pelatihan mandiri ini berarti PMM Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu itu PMM ya platform merdeka mengajar itu berarti harus sesuai. Ini karena mengambil instruksi pembelajaran berarti ya PMM-nya harus tentang instruksi pembelajaran ya agar sesuai. Gitu ya. Jadi disesuaikan dengan pilihan pertamanya. Kalau di dalam sini yang ujungnya nanti pilihan ini harus menyesuaikan Bapak Ibu. Ya, jadi kalau misalkan disiplin positif ya harus sesuaikan dengan yang ini ya. Kalau instruksi pembelajaran berarti sesuaikan dengan instruksi pembelajaran agar sesuai dengan kriteria. Nah, jadi platform pelatihan mandiri itu yang biasa kita ketahui itu, nah di sini Bapak Ibu. Nah, jadi kalau dapat sertifikat di sini, nah, baru dimasukkan nanti di upload ya. Kemudian misalkan meningkatnya peran peserta kegiatan pelatihan fintech, nah ini seperti yang Bapak Ibu laksanakan hari ini, ya kan berdurasi 2-3 hari biasanya, tapi ini 1 hari terus ada tugas mandiri itu bersama ya. Karena tugas mandiri itu membuat modul ajar sesuai dengan pembelajaran diferensiasinya. Nanti akan mendapatkan
sertifikat. Nah, sertifikat SMA kaya itu nanti dibuatkan oleh timnya atau tenaga admin lah ya, tenaga admin. Biasanya kalau sekolah swasta itu kepala sekolah kemudian mengetahui ketua yayasan ya, agar lebih bisa lagi lah bahasanya.